Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya. Baik, Bu. Sehat, Ibu. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya, itu harapan Ibu. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan haturkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kok lemes ini? Sudah sarapan ini semuanya? Saya belum makan, Bu. Sudah, Bu. Oh, Sudah, Bu. Belum. Wajib ya kalau pagi-pagi Ya, sarapan Bu. dulu. Ya, sarapan dulu ya. Agar kondisi kalian tetap fit. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ingat, minum vitamin ya. Apalagi begadang-begadang nih ya. Buat tugasnya, belajarnya, itu wajib ini minum vitamin ya. Ibu yang sudah tua begini aja masih minum vitamin gitu ya. Nah, artinya di sini selain minum vitamin, kalian juga harus rajin berolahraga dan tentunya makan makanan yang bergizi sehingga tubuh kalian menjadi terjaga dengan baik begitu ya, agar tidak sakit. Sekarang apalagi pandemi begini, aduh susah ya, apalagi masuk rumah sakit seperti itu. Mudah-mudahan tidak, kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulainya pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita harapkan, yang ingin kalian capai dalam proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Baik, Ibu bisa minta tolong untuk ketua kelasnya, Aika ya, silahkan dipimpin doanya hari ini dulu Aika. Siap, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih banyak Aika. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melakukan absensi di link yang Ibu share di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sudah, Bu. Ibu perhatikan Sudah, ini Bu. partisipannya. Wah, lengkap ini lengkap. Luar biasa, anak-anak kelas 8A ini sangat disiplin ya. Senang sekali, Bu. Walaupun kita tidak tatap muka, dalam tatap maya seperti ini, tetap itu disiplinnya. Kalau di sekolah ada bel sekolah, di sini pukul 7:30 sudah harus sudah masuk meet ya, itu dia ya. Nah, Ibu ingatkan jangan sampai lupa juga kalian mengisi absennya di Google Classroom-nya, di link-nya itu. Kenapa? Karena kehadiran kalian akan terekam di sana dengan baik. Jadi sampai di sini bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Apakah suara dan gambar Ibu terlihat jelas dengan di anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Ya, Ibu, sudah. Nah, siapkan dulu alat-alat tulis dan perlengkapan kalian di dalam memulai pembelajaran ini ya. Posisinya atur agar kalian nyaman ya, karena di sini kita 3JP jadi agak lumayan begitu. Jadi fokus dan konsentrasi ya. Nah, di sini terutama nih jaringan internet nih ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba saja seperti itu. Alangkah baiknya ada cadangannya ya, selain wifi-nya ada paket datanya begitu. Jadi ya kendala kita di dalam pembelajaran kali ini memang seperti itu. Jadi kita harus mengantisipasinya begitu. Nah, anak-anak, agar kita cepat kembali bisa bertemu lagi. Ibu sudah kangen sekali nih sama kalian nih. Lama tidak berjumpa ini. Rasa kangennya Ibu mudah-mudahan cepat terobati ya, agar pandemi ini cepat berakhir begitu. Jadi anak-anak itu harus tetap melaksanakan apa yang digendongkan oleh pemerintah sekarang ini. Kegiatan apa? 5M-nya, betul sekali 5M-nya. Ya, Hermawan, oke. Apa saja itu kegiatan 5M-nya Hermawan? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, terus lagi mobilitas, menghindari kerumunan, Bu. Iya betul, menghindari kerumunan. Bagi kalian nih yang suka nongkrong ini biasanya, tolong ya, jangan dulu berkumpul di rumah. Lebih baik pergunakan waktu kalian agar lebih bermanfaat ya.
ya belajar. Kalau terlalu jenuh belajar, selingilah dengan membantu orang tua atau kegiatan lainnya ya yang bermanfaat. Nggak Jadi boleh melalui agak ya Bu terhindar. ya. Kalau melalui jangan dulu nih. Aika paling sering nih melalinya nih sama keluarganya nih, Ibu lihat nih. Sering upload nih di medsos nih, Ibu lihat nih. Wah ya, kalau memang hari libur ya tidak ada salahnya ya. Tetapi tetaplah untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Damayanti, belajar tentang apa minggu kemarin, Damayanti? Kita sudah belajar tentang peluang empirik dan peluang teoritik, Bu. Peluang empirik dan peluang teoritik. Oke. Nah, peluang empirik. Siapa yang masih ingat? Apa itu peluang empirik? Saya, Bu. Woi, Diani. Oke, semangat. Silahkan, Diani. Ya, peluang empirik itu adalah suatu perbandingan antara banyak suatu kejadian yang muncul atau terjadi dalam satu percobaan, Bu. Benar nggak, Bu? Ya, dalam suatu percobaan. Ya, oke. Dalam suatu percobaan. Tolong, masih diingat-ingat lagi penekanan pada pembahasan materi sebelumnya ya. Nah, yang lagi satu untuk peluang teoritik. Siapa yang masih ingat? Peluang teoritik. Siapa yang Saya, Bu, saya. Oke, Jayanta. Nih paling semangat muda di nih ya. Silakan Jayanta. Ya, peluang teoritik itu adalah perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan banyak semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan tunggal, Bu. Ya, percobaan tunggal dan yang diharapkan secara teori begitu. Wah, bagus sekali. Terima kasih untuk Damayanti, Deani, Jayanta. Ternyata kalian masih ingat. Luar biasa ya. Kalian tidak boleh lupa. Ya, pada pelajaran sebelumnya biasanya anak-anak kalau sudah lewat saja pelajarannya, lupakan dah, nanti apa dapat ya. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena itu yang akan kita gunakan sekarang pada pembelajaran hari ini begitu. Jadi kadang-kadang siswa itu begini, kalian sudah kelas 8 nih, materi kelas 7A yang penting sudah naik kelas saja. Oh, tidak boleh seperti itu. Nanti pada saat kalian akan ujian begitu, jika memori kalian masih bagus, kalian masih ingat, belajar kalian dengan baik begitu, jadi akan mempermudah kalian di dalam ujian sekolahnya lah terutama nanti. Kadang-kadang kan nanti kelas 9 ya terutama nanti itu Ibu infokan dulu dari awal yang terjadi itu adalah kalian kalau sudah belajar untuk sekarang aja begitu. Tanpa kalian untuk masa depannya. Jadi kalau sudah belajar dengan baik dari sekarang, nanti kelas 9-nya ya mudah sekali. Oh, ini pada saat ini materinya begini. Oh, pada saat ini materinya begini. Tidak. Yang mana tuh? Lupa. Nah, jadi kayak begitu bahasanya. Jadi selalu lupa. Jangan sampai seperti itu. Nah, ternyata karena kalian masih ingat semuanya, di sini pada materi sebelumnya, kita akan belajar ya, apa kebermanfaatan artinya pada pertemuan kali ini. Kalian akan merasakan nanti pada proses pembelajaran ini. Oke. Untuk materi hari ini ya, kita akan belajar tentang apa kita belajarnya. Ada yang sudah belajar belum kemarin nih, sebelum pertemuan hari ini nih? Ayo, siapa yang masih Frekuensi harapan, Bu. Frekuensi harapan, Bu. Ya, wah Dama sama Gusti Ayu nih sudah buka buku berarti nih. Juara-juaranya nih, juara-juara kelasnya nih luar biasa ini. Oke. Nah, di sini akan Ibu tampilkan ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini gitu ya. Nah, apakah sudah nampak di layar anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kita masih dalam materi peluang ya anak-anak, yaitu pembahasannya adalah sesuai yang disampaikan oleh Dama dan tadi, yaitu tentang frekuensi harapan begitu. Adapun kompetensi dasar, yaitu kita akan menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan begitu. Itu untuk mengukur nanti pengetahuan kalian ya. Nah, selanjutnya untuk untuk keterampilannya begitu kalian akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik dari suatu percobaan. Nah, adapun indikator kompetensinya, pencapaian kompetensinya ya kalian akan mampu menemukan frekuensi harapan,
dari suatu kejadian, menemukan hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dari suatu kejadian, dari suatu percobaan, serta kalian akan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan, ya. Nah, tentunya akan dirumuskan ya sebuah tujuan ya, tujuan pembelajarannya. Jadi kalian akan memahami dengan baik yang ingin kalian capai di sini, yaitu kalian akan mampu menemukan frekuensi harapan dari satu kejadian dengan tepat. Nah, selanjutnya kalian akan mampu atau mengetahui ya hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik dengan tepat. Serta kalian akan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoritik dari suatu percobaan. Nah, sekarang di sini Ibu sampaikan ada peta konsepnya di sini ya. Ya, materi peluang, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang empirik dan peluang teoritiknya. Tadi juga sudah diingat oleh Jayante, Giani, dan Damayanti ya. Jadi peluang empirik itu penekanannya silakan diperhatikan, yaitu dari suatu percobaan begitu ya. Baik itu apa yang kemarin itu dadu, angka, kartu bridge ya. Jadi seperti itu bisa kalian buat, atau busa dengan bola ya, bola banyaknya bola merah, manik-manik berwarna, bisa kalian coba di rumah untuk mengaplikasikan dari materi peluang ini. Nah, jika untuk peluang teoritiknya yaitu tentu saja dengan teorinya. Teoritik dan peluang empirik. Lalu kita pada pertemuan ini ada yang ingin Ibu sampaikan begitu ya. Satu, kalian harus tetap disiplin dan semangat ya tentunya ya di dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi kalian diharapkan nanti akan mampu menjawab soal-soal baik itu yang berkaitan dengan frekuensi harapan ya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik dari suatu kejadian. Lalu nanti pada saat di akhir sesi ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, jadi untuk pengetahuannya itu Ibu akan berikan nanti 10 soal nanti di Google Classroom-nya dalam bentuk Google Form-nya di sana. Itu nanti kalian akan langsung tahu hasilnya kalian berapa begitu. Lalu untuk penilaian keterampilannya ada soal uraian di sana. Jadi kalian kerjakan itu yang uraiannya itu ya di buku latihannya kalian. Lalu kalian unggah lagi di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan begitu. Serta ya walaupun kita tidak ketemu ya tetap maya seperti ini, jadi tetap sikap kalian itu tetap Ibu nilai ya. Nah, jadi baik itu untuk jujurnya kalian, tanggung jawabnya, disiplinnya ya sudah berani Ibu, dan kerjasama di dalam misalkan kalian ada kesusahan soal bertanya silakan ya. Oke, Ibu kembali lagi di sini sekarang. Nah, perhatikan anak-anak semuanya. Di sini ada apa yang nampak di sini anak-anak? Apa yang kalian lihat di sini? Di layar kalian gambar apa itu? Kotak kupon Ibu. Ada orang masukin ke kotak kupon Bu. Iya, ada kotak kupon ibu-ibu yang sedang memasukkan kupon hadiah ya, kupon undian ya. Ya, benar sekali. Benar sekali ya, ibu-ibu itu sedang memasukkan kertas itu ya, kupon ya, kita namakan itu undian berhadiah. Biasanya ini kita lihat di mana ya? Di swalayan mungkin Bu. Ya betul di swalayan, di mall begitu ya. Ya, benar sekali. Jadi misalnya dalam suatu suatu event tertentu begitu, misalkan dalam anniversary swalayannya atau mallnya, instansinya tersebut, dia mengadakan ulang tahunnya begitu, dia mengadakan suatu gebrakan begitu. Jadi untuk memancing konsumen di dalam berbelanja, mereka itu membuat suatu undian berhadiah. Nah, jadi diketahui nih anak-anak,
anak-anak yang suka berbelanja, baik itu mau hari raya beli belanja pakaian dan lainnya, ibu-ibunya yang untuk kebutuhan rumah tangga, jadi otomatis akan berbelanja kesualayan tersebut. Jadi ada kupon undian berhadiah, jadi seperti itu ya. Nah, pemberian kupon berhadiah ini biasanya kalian juga dapatkan misalkan seperti ini ya, berbeda-beda dia. Kadang untuk satu kupon itu untuk pembelanjaan minimal 50.000 baru dapat satu kupon. Jadi kalau kalian belanja beli pakaiannya itu 100.000 berarti dapat 2 kupon. Dan begitu seterusnya, kan begitu ya. Jadi kalian akan mendapatkan kupon sesuai dengan jumlah kalian berbelanja atau ibu kalian berbelanja ya, belanja bulanannya begitu misalkan ya. Nah, di sini pada saat acara atau puncak acaranya nanti, kupon-kupon tersebut akan diundi ya, diundi sehingga kemungkinan kalian akan bisa mendapatkan suatu hadiah begitu. Jadi baik itu hadiah hiburan, hadiah 1, 2, 3 ataupun hadiah utamanya ya. Semua juga menginginkan hadiah seperti itu, termasuk ibu ya. Jadi kalau ibu misalkan berbelanja pun dapat kupon, semangat tuh nulis nama, alamat, nomor teleponnya, isiin biasanya kalau mau masukkan itu berdoa semoga dapat begitu ya. Jadi di dalam mendapatkan hadiah tersebut. Nah, di sini masalahnya apa nih? Ini ada anak yang berpikir nih, apa ini yang dilakukan? Apa ini? Nah, mungkin begitu yang terbesit di pikiran anak. Nah, jadi di sini kalian akan memikirkan atau langkah apa, trik-trik apa yang akan kalian ambil agar kalian mendapatkan hadiah begitu. Hadiah utama ya, bahkan yang semua orang inginkan. Jadi semuanya itu menginginkan sesuatu hadiah. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita menemukan hadiah tersebut? Itu ditahan dulu untuk kalian temukan penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ya, silakan disimak pembelajarannya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita Ibu harapkan kalian fokus ya, sehingga kalian akan mengetahui nanti apa yang dimaksud dengan Bu Desa tadi itu, apa trik-triknya. Kalian akan mengetahui itu, begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini dulu anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Bagus, ternyata masih semangat ya. Oke. Nah, kemarin Ibu sudah mengunggah bahan ajar dan videonya. Sudah dipelajari dan ditonton videonya anak-anak di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus, ya, bagus sekali. Nah, agar kalian lebih memahami materi tentang frekuensi harapan ini, begitu ya. Nah, sekarang silakan kalian unduh ya atau download LKPD-nya, begitu. Silakan kalian kerjakan selama kurang lebih 30 menit, begitu. Jadi pengerjaannya ingat, kerjakan, ikuti langkah-langkah petunjuk-petunjuk pada LKPD-nya. Lalu jika kalian ada yang tidak paham begitu, kalian bisa bertanya lewat grup di forum diskusinya bisa, kalian bertanya di grup WA-nya bisa, atau bisa WA Ibu, silahkan ya. Tetapi tetap ya sampaikan saya ini Bu, kelas ini Bu, begitu silahkan, karena biar Ibu tahu siapa yang bertanya, artinya yang mengalami kendala begitu. Ibu akan balas, karena kita ya kembali lagi karena kita daring memang harus akan Ibu sampaikan seperti itu ya. Jadi kalian Ibu harapkan untuk disiplin dan semangat tentunya ya di dalam menyelesaikannya. Lalu setelah 30 menit hasil pekerjaan kalian itu silakan diunggah ya kembali di Google Classroom-nya, ada link yang sudah Ibu siapkan begitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama begitu. Nah, jadi sekian untuk
kalian sebelum kalian ke Google Classroom untuk mengunduh LKPD-nya. Ada pertanyaan dulu anak-anak semuanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Ya, silahkan dulu buka dulu Google Classroom-nya. Ya, unduh dulu di sana LKPD-nya. Perhatikan petunjuknya. Ya, silahkan dikerjakan. Setelah 30 menit, ya, waktu sudah habis ini anak-anak, ya, sudah habis. Wah, sudah semua ini mengunggahnya ini. Memang benar-benar ini kelas 8A ini disiplinnya. Aduh, 2 jempol deh untuk kalian nih, luar biasa. Ya, kalian semangat begini, disiplin Ibu. Semangat juga nih dalam pembelajaran ini begitu. Nah, jadi di sini Ibu sudah lihat semuanya sudah, oke. Ibu buka dulu. Wah, luar biasa. Tetap ya, ada diketahui, ditanya rumusnya begitu. Benar-benar ya, alurnya kalian sudah tepat sekali ya, oke. Nah, di sini rapi ya. Wah, ternyata walaupun tidak bertemu di sini rapi-rapi juga di tulisan kalian nih. Ibu pikir kalian kalau nggak ketemu ya coret-coret begitu aja, banyak tipu ya kalau kayak di sekolah begitu, ternyata tidak. Wow, luar biasa ini ya. Oke. Ya, sudah. Nah, sekarang sesuai yang Ibu sampaikan tadi, kita akan bahas bersama-sama sekarang. Kita akan bahas dulu untuk permasalahan pertama ya anak-anak ya, permasalahan pertamanya. Ibu nggak mau nunjuk nih, tidak mau nunjuk Ibu. Siapa yang berani mengawali nih? Ayo. Saya, Bu. Relawan. Oke, Jayanta. Aduh, muridnya Ibu nih. Ya, oke, Jayanta. Silakan Jayanta sampaikan dulu. Ya, silakan. Izin share screen, Bu ya. Nah, silakan Jayanta. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah Jayanta, sudah. Ya. Silakan dipresentasikan hasilnya, Nak. Ya, jadi ini jawaban saya dari LKPD permasalahan 1.1. Jadi untuk peluang kelas B-nya itu adalah 1/5, peluang kelas C-nya adalah 2/5, sedangkan frekuensi harapannya untuk kelas C adalah peluang kelas C dikali banyak percobaan. Jadi 2/5 kali 2 sama dengan 4/5. Demikian, Bu. Ya, silakan Jayanta. Berapa ketemu hasilnya Jayanta? Kelas B, peluang kelas. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Ya. Jadi kelas itu pemilihan OSIS di sekolah kita ya? Oke, ya. Iya, betul. Dari peluang kelas B berapa ketemunya, Nak? Peluang kelas B 1/5, Bu. 1/5. Terus peluang kelas C-nya? Peluang kelas C 2/5, sedangkan frekuensi harapan untuk kelas C-nya itu peluang kelas C 2/5 kali banyak percobaan kali 2. Jadi 2/5 kali 2 sama dengan 4/5, Bu. Oke, tahan dulu jawabannya. Jadi, perhatikan anak-anak semuanya dulu. Jayanta itu ketemu peluangnya 1/5 untuk kelas B, kelas C 2/5, sedangkan untuk frekuensi harapannya, Jayanta ketemu 4/5 ya. Oke. Ya, Bu. Ada jawaban yang lain, anak-anak semuanya? Saya stop sharing, Bu ya. Nah, silahkan. Saya beda sama Jayanta, Bu. Anik beda ya? Beda, Bu. Coba di-share dulu Ani. Kita semua dan teman-temannya agar bisa mengamati nih. Begitu. Di mana ya letak kekeliruannya ya? Nah, saya dapatnya 6/5, Ibu. Kalau peluang kelas B-nya sama Jayanta, 1/5. Peluang kelas C-nya juga dapat 2/5. Cuman saya di frekuensi harapannya dapat 6/5, Ibu. Bu. 6/5. Oh, peluang yang A sama kelas B-nya, lalu kelas C-nya juga sama. Oh, bedanya yang di frekuensi harapan ya?
Iya Ibu, saya dapatnya 6/5. Frekuensi harapan ya bedanya ya. Iya Ibu. 6/5. Nah, siapa yang bisa melihat? Ya, ditahan dulu jawabannya Giani ya. Dari pekerjaan Jayanta dan Giani ya, peluangnya sama untuk B-nya, lalu yang C-nya beda nih. Ketemunya 6/5 nih. Siapa yang bisa melihat perbedaannya? Apa yang mengakibatkan kekeliruannya, atau ada yang memiliki jawaban yang beda lagi begitu? Silakan disampaikan terlebih dahulu. Saya Bu. Kalau kalau jawaban saya itu sama seperti Jayanta Bu. Jadi frekuensi harapannya dapatnya 4/5 Bu. Itu kayaknya Giani salah di banyak percobaan Bu. Oh iya, coba Giani semuanya. Giani berapa di soal itu Giani? Pemilihan ketua OSIS-nya dilakukan berapa kali, Ge? Oh iya Ibu, 2 kali. Padahal di soal udah benar tuh saya nulis. Oh iya Ibu, maaf Bu. Iya. Oke, jadi apa ya? Luar biasa, silakan. Nah, sudah, artinya dilihat ternyata ya kesalahannya, arti kekeliruannya oleh Damayanti begitu. Ya, bagus sekali. Nah, untuk Jayanta, Damayanti, dan Giani, terima kasih ya sudah mencoba untuk menyajikan begitu hasil pekerjaan LKPD-nya. Nah, di sini ya kita bahas dulu untuk Jayanta begitu. Jadi pada saat menentukan peluang kandidat pemilihan ketua OSIS-nya sudah benar begitu ya. Sama seperti yang didapatkan oleh Damayanti. Lalu frekuensi harapannya yaitu peluangnya dikalikan dengan banyaknya pemilihannya begitu. Ya, ketemunya 4/5, lalu Giani sampai peluangnya benar. Sudah bagus ya, sudah tepat. Tetapi pada saat frekuensi harapannya terburu-buru nih. Jadi ketemunya 3 begitu. Nah, jadi di sini ya anak-anak, Ibu, bagaimana Ibu menyampaikannya ya? Kalian itu paham akan materinya, penggunaannya, konsepnya, kalian pahami itu ternyata. Tetapi hal-hal kecil seperti salah melihat soalnya, seperti yang Giani sampaikan tadi. Lalu misalkan rumus sudah benar, salah pada saat proses perhitungannya begitu. Kan sayang sekali ya, salahnya tuh di bagian itu begitu loh. Pemahamannya sudah bagus, sudah mengerti sekali, tetapi kalian ya ceroboh begitu. Jadi ya sama saja, tidak ada baiknya begitu. Jadi belajarlah untuk teliti dan berhati-hati ya di dalam proses pengerjaannya. Apalagi ini matematika, beda angka saja, beda koma saja sedikit sudah memiliki arti yang berbeda, begitu ya. Jadi untuk yang lainnya sudah bagus, hanya kita sudah tahu ya kekeliruannya di mana. Begitu. Nah, untuk permasalahan 1, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Nah, Ibu bisa lanjutkan ya ke permasalahan kedua. Bisa Bu. Ya, oke. Nah, di permasalahan kedua sekarang siapa yang ingin menampilkan? Oke, tadi ada Jayanta, sekarang siapa yang ingin menampilkan? Oke, Suryantini, silakan Suryantini. Ya. Izin share screen ya Ibu. Silakan. Nah, anak-anak yang lainnya sama seperti tadi ya. Lihat kalau memang dia memiliki jawaban yang berbeda, perhatikan kalau dia jawaban sama begitu. Dari mananya kita bisa melihat ya? Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah Suryantini, sudah. Jadi untuk yang permasalahan yang kedua ya, itu mencari frekuensi harapan yang tidak terkena COVID-19. Jadi saya cari dengan peluang yang tidak terkena COVID kali dengan banyaknya kejadian. Jadi yang tidak terkena COVID itu 0,64 kali 200
275. Jadi ada yang terkena itu 176 anak. Yang tidak terkena ya? Yang tidak terkena. Ya. Oke ya, 176 ya. Di mana tuh? Oh, di Desa Batu Bulan ya, yang tidak terkena virus COVID sebanyak 176. Nah, yang lainnya izin sama? Stop ada sharing yang beda? Ya, silakan. Apakah sama jawabannya? Hermawan berapa ketemunya, Nak? Saya dapatnya yang tidak kena COVID itu 99 orang, Bu. 99. Banyakan yang kena ya. Coba ditampilkan dulu, Hermawan. Baik, Bu. Nah, ini, Bu. Jadi kalau tadi Suryantini di sini itu 0,64, saya 0,36, Bu. 0,36. Yang 36. Oh, nyari yang dikurang dulu, ketemu 275. Iya. Hasilnya beda, Bu. Nah, hasilnya beda nih. Oke. Nah, anak-anak silakan dicermati dulu, anak-anak yang lainnya ya. Silakan dulu siapa yang melihat apakah pekerjaan dari siapa? Suryantini ataupun dari Hermawan nih? Atau kalian ada yang memiliki jawaban yang beda lagi? Silakan. Bagaimana? Saya, Bu. Siapa? Aika. Oke, Aika. Gimana, Aika? Menurut pendapat saya, itu di pekerjaannya Hermawan itu ada yang salah, Bu. Bagian mananya, Aika? Coba di. Di sana itu coba yang dihitung itu frekuensi harapan anak-anak yang terkena COVID. Jadi bukannya yang dihitung itu adalah frekuensi harapan anak-anak yang tidak kena COVID, Bu. Hermawan yang tidak terkena ya, Hermawan ya. Kebalik ya, Bu ya. Makanya banyak, Bu. Oke, makanya Ibu, aduh banyak sekali nih yang kena COVID nih. Oke, ya. Luar biasa, Aika. Teliti juga kamu nih untuk melihatnya ya. Bagus ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya ya. Luar biasa, kalian sudah mengerjakannya. Ternyata ada yang jawabannya beda begitu. Jadi baik Hermawan ya. Jangan aduh saya salah begitu, saya nggak mau jawab deh. Jangan seperti itu, gitu. Ibu wanti-wanti sekali. Di sini kalian itu belajar, ya. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa luruskan teman-temannya dulu. Ibu memberikan penekanan di mana kelirunya. Jadi ternyata di sini sudah dilihat, bapaknya jangan takut menjawab begitu, karena kalau udah matematika begitu biasanya aduh nggak berani, takut salah nanti dikira bodoh. Aduh, buang pemikiran yang seperti itu ya. Jadi jawab pokoknya, karena dari jawab begitu, tapi asalkan jawabnya sesuai dengan materinya, konsep-konsepnya begitu ya. Baik, bagus, luar biasa. Terima kasih Aika, Hermawan dan juga Suryantini. Nah, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Aika tadi begitu. Jadi anak-anak itu harus perhatikan begini, yang ditanyakan itu frekuensi harapan untuk suatu kejadiannya atau yang bukannya begitu. Jadi fokus, jika itu yang bukannya itu biasanya disebut dengan apa? Peluang yang bukannya? Peluang bukan kejadian itu biasanya kita sebut dengan apa? Komplemen, Bu. Iya, komplemennya yang bukannya. Jadi lihat soalnya frekuensi harapan yang mana yang ditanyakan, gitu ya. Nah, jadi anak-anak kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, sudah disajikan oleh teman-teman kalian, begitu ya. Jadi siapa yang mau mencoba begitu, menyimpulkan ya? Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu terkait dengan LKPD-nya, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, nah sekarang siapa yang ingin mencoba untuk menyimpulkan apa proses pembelajaran kita? Silakan. Siapa yang keluarkan saja argumennya apa yang sesuai menurut kalian?
Siapa yang ingin mencoba menyimpulkan anak-anak? Saya, Bu. Damayanti, Dama, silakan Dama. Menurut saya, Bu, kesimpulannya apabila terdapat peluang suatu kejadian PA pada percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, maka frekuensi harapannya adalah hasil kali antara peluang suatu kejadian PA dengan banyaknya percobaan sebanyak N kali, Bu. Iya, betul ya Dama. Jadi untuk frekuensi harapannya itu adalah peluang kalikan dengan apa Dama? Kalikan dengan banyaknya percobaan, Bu. Banyaknya percobaan. Ya, oke. Nah, untuk hubungan apa? Peluang empirik dan peluang teoritiknya, siapa yang menyimpulkan? Dama lanjut lagi. Ya, serta Oke, silakan. Kalau hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik adalah semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan mendekati nilai peluang teoritik, Bu. Ya, itu sudah kalian coba ya. Sudah ada tuntunan di situ di apa namanya? Pada LKPD-nya begitu. Oke, terima kasih Dama. Nah, Ibu kembali lagi nih setelah disimpulkan oleh Dama. Di layar anak sudah nampak masalah yang tadi anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Kembali lagi nih setelah kalian belajar mengenai frekuensi harapan dan permasalahan tadi, baik yang kena COVID ya tadi itu soalnya. Nah, sekarang apa sih permasalahan atau trik-trik apa? Sudah menemukan trik-trik apa yang kalian ambil agar kalian mendapatkan hadiah utamanya ini nih? Nah, jadi langkah-langkah apa yang kalian ambil agar kalian mendapatkan solusinya nih dari sini? Siapa yang sudah melihat nih? Siapa nih? Jayanta. Oke, Jayanta. Jadi kalau saya ingin punya hadiah utama, jadi saya harus beli kuponnya yang banyak, Bu, supaya peluang saya semakin besar dapat hadiahnya, Bu. Ya, jadi secara kamu harus memiliki banyak kupon ya. Jadi peluangnya akan semakin besar. Oke. Ternyata kan benar yang Ibu sampaikan tadi, kalau kalian sudah disiplin, fokus dalam belajarnya, Ibu yakin kalian sudah ketemu nih, sudah bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita ketemui, tapi jangan sering-sering belanja ya. Kasihan orang tuanya nanti, artinya jadi memiliki banyak kupon gitu. Jadi ya sesuai belanjalah sesuai kebutuhan, apalagi sekarang pandemi begini. Kasihan ya orang tuanya, apalagi yang di bidang pariwisata ya, terutama kita kasihan sekali seperti itu. Jadi hemat-hematlah. Ya, ini kan hanya materinya begitu. Nanti Bu Desa suruh belanja nih biar banyak punya kupon. Jangan dibawa ke sana. Tapi bagaimana kalian menggunakannya begitu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Jayanta untuk solusi dari permasalahan. Nah, anak-anak semuanya, akhirnya kita bisa menggunakan ya, artinya frekuensi harapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan nih ke refleksi pembelajarannya nih sekarang, sesuai yang Ibu sampaikan di awal tadi. Kerjakan soal evaluasinya ya, yang ada pada kuis di Google Classroom-nya begitu, pada Google Form-nya sudah Ibu siapkan soalnya. Ada soal yang ya mudah, ada soal yang susah ya, harus itu artinya agar kalian, kalau gampang nanti semua dapat 100, susah Ibu nanti. Kalau udah ada soal yang sedikit ada pemikiran atau kemampuan berpikir kalian yang lebih, atau soal hotnya, kalian siapa nih? Ibu mau lihat nih siapa yang bisa menyelesaikannya. Oke, silakan kalian ke Google Classroom-nya, Ibu berikan waktu 20 menit ya, karena soalnya kebanyakan yang hot tuh Ibu kasih tuh. Oke. Silahkan anak-anak. Oke, sudah 20 menit nih. Lagi satu belum masuk nih. Ibu lihat nih hasilnya belum masuk nih. Oh, sudah lengkap semuanya. Sudah sesuai. Oke. Kita lihat sekarang nih hasilnya. Wah, ada yang dapat 100, luar biasa ini. Emilia sama Karisma sama Melang nih, weh. Luar biasa nih, tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Ternyata
kemampuan yang luar biasa. Sudah dihitung nih kalau ini apa Emilia nih, terutama Emilia. Kamu asal pencet aja Emilia atau bagaimana tuh Emilia? Jawab benar, Bu. Oh, jawab benar ya. Ya, artinya begini ya. Untuk soal di Google ini, Google yang objektif begini, Ibu kan tidak bisa melihatnya ya. Artinya, karena Ibu tahu memang Emi mampu untuk itu, makanya ya langsung Emi Ibu lihat. Jadi, kita sebagai yang menyenangi matematika, begitu Ibu tahu, nggak mungkin ngawak kok, nggak mungkin ngawur gitu loh bahasanya. Artinya, pasti kalian hitung dengan baik, kecuali yang memang tidak menyukai. Yang penting aja deh. Tapi Ibu yakin di kelas 8A ini sudah berusaha. Artinya memang benar-benar kalian menghitungnya begitu ya. Oke, nah di sini juga ada 2 orang yang di bawah KKM ya, kurang nilainya. Oke, belajar lagi ya. KKM kita 67 ya nak ya. Jadi tolong diingat itu. Nah di sini yang masih kurang, baca lagi bahan ajarnya begitu. Videonya ditonton lagi, yang mana petunjuknya, lalu ulangi lagi mengerjakan soalnya. Karena kalau matematika ya berlatih terus. Kalau udah dengan berlatih, yakin pasti bisa ya. Oke, di sini ya tidak terasa sudah 3 JP ya pertemuan kita di sini sudah habis ya. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak semuanya ya. Jadi tetaplah semangat kalian walaupun dalam kondisi daring ya begini ya. Baik, biar kita tetap cepat ketemu nih, rasa kangennya Ibu biar terbayarkan begitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Oke, Bu. tidak ada. Nah, karena materi peluang pada pertemuan ini sudah selesai begitu. Jadi pada pertemuan berikutnya minggu depan kita ulangan ya. Belajar ya. Latih lagi soalnya agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal begitu ya. Oke, akhir kata begitu kita akhiri pertemuan. Tadi kita awali dengan doa ya. Ketua kelas, Bu Ayika Siap, mana Bu, nih? siap, Bu. Oke, bagus. Silakan pimpin doanya Ayika. Siap, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Ayika. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya di sini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parana Santi. Om Santi Om. Sampai ketemu minggu depan anak-anak semuanya. Terima kasih, Bu Guru. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu.